Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan menerangkan bab 5, yaitu perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang menjual barang dagangan, yaitu contohnya pasar, supermarket, dan banyak lagi yang lainnya. Sekarang, sistem pencatatan persediaan barang, yaitu ada sistem periodik, ada sistem permanen. Sistem periodik adalah pencatatan persediaan barang dagangan hanya dilakukan pada akhir periode, yaitu akhir bulan atau 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali. Itu yang dinamakan akhir periode. Sistem permanen, yang dinamakan sistem permanen adalah pencatatan atas persediaan barang dagangan yang dilakukan secara kontinu atau terus-menerus. Itu yang dinamakan permanen. Di sini di perusahaan dagang tersebut yaitu yang mau digeluti yaitu pembelian, penjualan, penerimaan kas, pengeluaran kas, dan lain sebagainya. Di sini pembelian ada dua, yaitu pembelian tunai dan pembelian secara kredit. Ini rumus. Pembelian tunai yaitu contohnya dibeli barang dagangan secara tunai. Jadi jawabannya pembelian bertambah di debit, kas berkurang di kredit. Yang kedua, pembelian secara kredit. Kalau pembelian secara kredit, dibeli barang dagangan secara kredit atau faktur atau dengan syarat. Itu menandakan pembelian secara kredit. Jawabannya, pembelian di debit, hutang dagang di kredit. Sekarang penjualan. Kalau penjualan, ada dua, yaitu penjualan tunai dan penjualan secara kredit. Penjualan tunai. Penjualan tunai yaitu penjualan secara cash, dijual barang dagangan secara tunai. Jawabannya kas bertambah di debit, penjualan berkurang di kredit. Kalau penjualan secara kredit, dijual barang dagangan secara kredit atau faktur atau dengan syarat. Itu menandakan penjualan secara kredit. Jawabannya atau rumusnya piutang dagang di debit, penjualan di kredit. Sekarang kalau penerimaan kas, posisi kasnya di bagian debit. Contoh, Tuan Ali menginvestasikan uang ke dalam perusahaan. Jawabannya, kas di debit, modal di kredit. Kenapa kok kas di debit? Karena menambah modal. Modalnya bertambah. Itu yang dinamakan penerimaan kas, posisi kasnya di bagian debit. Kalau pengeluaran kas, posisinya di bagian kredit. Contoh, perusahaan mengeluarkan uang, yaitu untuk membayar gaji karyawan. Jadi jawabannya beban gaji di debit, kas berkurang di kredit. Itu saja dulu. Sekarang A, bagian A. Pada tanggal 2 Januari 2010 dibeli tunai dari PT Aji Jaya barang dagangan seharga 1.900.000. Tadi rumusnya sudah ini kan. Jadi jawabannya untuk transaksinya yaitu tanggal 2 Januari pembelian di debit sebesar 1.900.000, kasnya berkurang di kredit sebesar 1.900.000. Sekarang yang kedua. Pada tanggal 8 Januari 2010 dibeli secara kredit dari PT Jaya Abadi barang dagangan senilai 1.500.000. Berarti di sini pembelian secara kredit. Barang dulu diterima, bayarnya nanti belakangan. Itu yang dinamakan pembelian secara kredit. Jadi jawabannya transaksinya itu tanggal 8 Januari, pembelian bertambah di debit sebesar 1.500.000, hutang dagangnya 1.500.000. Sekarang yang B. Pembayaran beban angkut pembelian. Beban angkut pembelian biasanya dibebankan kepada pihak pembeli atau pihak penjual. POB shipping point, berarti beban angkut dibebankan kepada pihak pembeli. Kalau POB destination point, beban angkut dibebankan kepada pihak penjual. Karena ini lagi membahas pembelian, yang B itu berarti beban angkutnya dilimpahkan kepada pihak pembeli. Jadi contoh, tanggal 10 Januari dibayar beban angkut pembelian barang dagangan. Ngambil barang tanggal 8 dibayar beban angkutnya tanggal 10. Itu jawabannya Januari tanggal 10 beban angkut pembelian di debit sebesar 60.000, kasnya berkurang di kredit sebesar 60.000.
Yang C, pembelian barang dagangan yang dibeli. Ada kerusakan, itu yang dinamakan retur pembelian. Awas, ada retur pembelian, ada retur penjualan. Ini karena lagi menerangkan pembelian, jadi returnya retur pembelian. Pada tanggal 12 Januari 2010 dikirim kembali kepada PT Jaya Abadi barang yang dibeli tanggal 8 Januari. Karena ada yang rusak. Ini ada kaitannya dengan tanggal 8 bagian A. Waktu itu tanggal 8 itu pembelian secara kredit. Sekarang ada yang rusak sebesar 100.000 dikembalikan lagi kepada pihak penjual. Jadi jawabannya Januari tanggal 12 hutang dagang di debit sebesar 100.000, retur pembeliannya di kredit sebesar 100.000. Sekarang bagian D, penjualan barang. Penjualan barang yaitu ada dua, yaitu penjualan tunai dengan penjualan secara kredit. Contoh di sini. Tanggal 15 Januari 2010 dijual tunai kepada PA Sejati barang dagangan seharga 1.800.000. Tadi Ibu sudah menerangkan. Kalau kata-katanya dijual tunai berarti cash. Jadi jawabannya apa dengan apa jurnal umumnya? Yaitu kas bertambah di debit sebesar 1.800.000, penjualannya berkurang di kredit sebesar 1.800.000. Sekarang soal yang tanggal 20 Januari 2010. Dijual secara kredit PA Sejahtera barang dagangan senilai 1.200.000. Faktur. Ini menandakan karena ada kata-kata kredit, ada faktur, ini menandakan penjualan secara kredit. Jadi jawabannya apa dengan apa? Itu jawabannya tanggal 20 Januari piutang dagang di debit 1.200.000 dan penjualannya di kredit sebesar 1.200.000. Sekarang pembayaran beban angkut penjualan. Tadi destination point, beban angkut dilimpahkan kepada pihak penjual. Yaitu tanggal 24 Januari dibayar beban angkut penjualan barang tanggal 20 Januari sebesar 50.000. Ini ada kaitannya dengan tanggal 20. Tanggal 20 Januari, yaitu piutang tadinya kan 1.200.000 ditambah dengan beban angkut penjualannya. Jadi jawabannya Januari tanggal 24. Tanggal 24 beban angkut penjualan 50.000 di debit, kasnya berkurang di kredit. Tuh. Sekarang yang F, pengembalian barang yang dijual. Barang tadi mah returnya retur pembelian, sekarang returnya retur penjualan. Barangnya ada yang rusak dikembalikan lagi. Ngambil barang tanggal 20 dikembalikan tanggal 25. Ini soalnya. Pada tanggal 25 Januari 2010 diterima kembali dari PA Sejahtera barang yang dijual pada tanggal 20 Januari senilai 100.000. Jadi jawabannya tanggal 25 Januari retur penjualan berkurang sebesar 100.000, piutang dagangnya di kredit sebesar 100.000. Syarat penyerahan. Di sini tadi sudah dikatakan ada dua, yaitu POB shipping point dengan POB destination point. Kalau POB shipping point yaitu beban angkutnya dibebankan kepada pihak pembeli. Kalau destination point beban angkutnya dibebankan kepada pihak penjual. Syarat pembayaran yaitu contohnya ada 2 garis miring 10 N garis miring 30, itu menandakan pembelian atau penjualan secara kredit dengan syarat kalau kurang dari 10 hari dapat potongan 2% atau 3% atau 5%. Itu gimana soalnya? Kalau lebih dari 10 hari tidak mendapatkan potongan, harganya tetap itu. Contoh. Contoh 5.1 itu pada tanggal 2 Februari 2010, Sehu menjual barang dagangan kepada Adu senilai 1 juta dengan syarat. Lihat contoh halaman 85, itu dijual yang nomor 2-nya secara kredit. Jadi jawabannya apa dengan apa? Jurnal umumnya yaitu tanggal 2 Februari 2010, piutang dagang di debit sebesar 1 juta, penjualan berkurang di kredit sebesar 1 juta.
Yang tanggal 12 Februari 2010, Sehu menerima pelunasan dari Adu. Kalau menerima pelunasan berarti hutangnya dilunasi. Di sini karena tanggal 2 itu ada syarat, yaitu 3/10 N/30, itu menandakan ada potongan. Ngambil barang tanggal 2 dibayar tanggal 12, berarti tanggal 2-nya tidak dihitung. Tanggal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, berarti pas 10 hari mendapat potongan 3%. Jadi 1 juta kalikan 3 dibagi 100, jadi dapat potongan penjualannya 30.000. Jadi jawaban jurnal umumnya tanggal 12 itu kas di debit sebesar 970, potongan penjualan di debit 30.000, piutang dagangnya di kredit 1 juta, karena tadinya punya utangnya 1 juta, dibayar tanggal 12 dapat potongan 30.000. Jadi yang dibayar hanya 970. Sekarang soal adu pembelian. Ini Sehu membeli barang dagangan kepada Adu senilai 1 juta. Ya. Tadi mah kata-katanya dijual tanggal 2 itu, sekarang mah pembelian. Jadi jawabannya apa dengan apa? Tanggal 2 Februari keterangannya pembelian bertambah di debit 1 juta, hutang dagang di kredit sebesar 1 juta. Yang tanggal 12-nya berarti ada potongan, yaitu di sini hutangnya 1 juta, berarti potongannya 3%, 30.000. Jadi kasnya 970. Jadi kalau dihitung tanggal 12 itu 1 juta di debit, kreditnya juga sama. Kalau 970 ditambah 30 jadinya 1 juta. Ini yang bab 5. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.